wabarakatuh. Di sini saya Enda Fitriana dari kelas MKS 4B akan menjelaskan materi yang telah pernah kami pelajari, yaitu tentang manajemen keuangan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan materi yang telah pernah kami pelajari dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Baiklah, yang pertama. Baiklah, langsung saja saya masuk materi yang pertama, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini biasanya digunakan untuk berbagai macam tujuan. Setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Bank untuk dasar pemberian yang kredit dan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor. Bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mencari. Yang ketiga, menggunakan dana-dana perusahaan. Dan yang keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu pertama pemilik, yang kedua manajemen, yang ketiga kreditor, dan yang keempat pemerintah, dan yang terakhir investor. Baiklah, selanjutnya laba rugi. Laba rugi terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama, unsur penjualan bersih, yaitu seluruh pendapatan selama penjualan 3 tahun setiap tahun diperlihatkan sesudah dipotong dengan restruktur dan diskon. Yang kedua, harga pokok penjualan, yaitu pengurangan pertama dari penjualan adalah harga pokok produk yang dijual kepada pelanggan. Ada definisi dan tujuan dari laba rugi, yaitu memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, sebagai sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan. Tarif potongan pajak sosial. Pihak organisasi juga memperlakukan sistem yang namanya tarif potongan. Bagi kita yang memiliki penghasilan hingga 50 juta rupiah, akan dipotong sebesar 5%. Selanjutnya yaitu BEP atau yang disebut dengan break-even point. Dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauh berkurang penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya rasio. Rasio adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam finansial. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam arti relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan faktor yang lain dari suatu laporan finansial. Rasio menggambarkan suatu hubungan penimbangan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Manfaat analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan dari tahun ke tahun atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Definisi rasio keuangan yaitu merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja perusahaan. Menurut Harahap, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil hubungan yang relatif, yang relevan dan signifikan, atau berarti rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan ekuitas operasional perusahaan. Baiklah, selanjutnya model kerja. Model kerja didefinisikan sebagai model yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Dengan kata lain, model kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Dengan kata lain, model kerja ini harta yang serta dapat dijadikan uang kas. Kata lain, yang dapat dijadikan uang kas perusahaan industri jasa untuk keperluan sehari-hari. Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Jadi, karena pentingnya modal kerja, supaya diperlukan pengelolaan modal kerja dengan sebaik mungkin, agar modal kerja cukup digunakan dalam keputusan investasi aktiva lancar. Selain itu, pengelolaan modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam membayar hutang lancarnya, serta harus
mampu menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dengan modal kerja yang akan digunakan. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis dan efisien. Keynes dalam teori referensi likuiditas menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3 macam, yaitu formulasi dari ketiga motif tersebut adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Pengertian anggaran kas merupakan anggaran yang direncanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Dan dapat dikatakan kas adalah suatu alat pembayaran yang setiap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dalam perusahaan terdapat 2 aliran kas, yaitu kas masuk atau cash inflow dan kas keluar itu cash outflow. Selain itu terdapat aliran kas yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Motif dalam menyimpan kas ada 3, yaitu yang telah disebutkan tadi, yaitu bertransaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas merupakan suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Model manajemen kas dikembangkan oleh William J. Baumol, Merton H. Miller, dan Daniel Orr. Model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konsisten setiap waktunya, sedangkan model Miller Orr mengasumsikan kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random atau pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya dilakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan mendapat meningkat omset penjualan, akan tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Selain itu dapat juga mengakibatkan kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih. Semakin lama piutang tertunggak, maka akan semakin berinvestasi yang dibutuhkan. Piutang salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan membayar dalam suatu tenggang waktu yang telah ditentukan. Kebijakan kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi menjadi 2, yaitu piutang usaha, piutang terhadap langganan. Yang kedua, piutang yang akan diterima. Jenis piutang terbagi menjadi 2. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai pembagian dari operasi bisnis normal. Yang kedua, piutang non-dagang. Apa itu piutang non-dagang? Yaitu semua piutang yang timbul atas transaksi-transaksi yang tidak langsung berhubungan dengan penjual atau barang, penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perkaitan, untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Jenis-jenis persediaan itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku,
yang kedua persediaan bagian produk, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu, yang keempat persediaan barang setengah jadi, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan jumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan optimum yang menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya serendah-rendahnya. Untuk mengatur tersedianya suatu tingkat perusahaan yang optimum, maka diperlukan suatu sistem pengawasan persediaan. Biaya modal perhitungan fisik dan konsilasi laporan, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, perusakan atau perampokan, biaya penyimpanan atau biaya kehabisan dan kekurangan bahan. Reorder point ialah titik di mana harus diadakan perusahaan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktunya, di mana persediaan atas safety stock dengan sama 0. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek dikelompokkan ke dalam 2 tipe, pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Bunga yang efektif yaitu porsi bunga yang dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok hutang berkurang seiring dengan cicilan pokoknya. Baiklah, semoga yang mendengar dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.